Tidak sedikit masyarakat yang tahu atau memahami perkawinan campuran di Indonesia dengan perkawinan beda agama saja. Ini terjadi karena mereka mengesampingkan perkembangan hukum atau norma dan hanya melihat dari sisi agama atau norma agamanya. Masalah perkawinan campuran seharusnya dilihat dari dua sisi sekaligus, yaitu dari agama dan hukumnya. Dari kajian hukum positif tentang perkawinan campur, dua tersebut sudah tercakupi. Ini dapat disimak dalam pasal 2 dan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang sebenarnya mengantarkan pada pemahaman bahwa perkawinan campuran terdiri atas perkawinan campuran karena perbedaan agama dan karena perbedaan kewarganegaraan. Dalam dua pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum asal agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 1. Dan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Pasal 57. Demikian, perkawinan campuran adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan dan karena agama. Kedua jenis perkawinan tersebut telah dipraktikkan oleh masyarakat kebanyakan di Indonesia. Hukum perkawinan campuran, hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Perkembangan hukum Islam Indonesia, hukum keluarga Islam Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dan berlangsung sampai sekarang. Hukum perkawinan zaman penjajahan diatur dalam Ordonansi yang pemberlakuan hukumnya disesuaikan dengan golongan warga negara dan berbagai daerah, golongan negara dan daerah. Selanjutnya yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menjadi signifikan untuk dirumuskan dalam suatu peristilahan yang mudah dipahami. Dalam tulisannya Karsayuda mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara dua manusia atau dua insan yang berbeda keyakinan atau agama. Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki bahwa perkawinan seharusnya adalah setiman. Sementara itu, pasal 44 kompilasi hukum Islam memberikan penegasan tentang larangan perkawinan bagi wanita muslim menikahi laki-laki non-muslim. Dinyatakan pada bunyi pasalnya bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Baik, yang selanjutnya yaitu perkawinan beda kewarganegaraan. Dalam perihal perkawinan pun aturan-aturan mengenai perkawinan campuran atau karena campuran tersebut karena perbedaan kewarganegaraan diatur dengan adanya hukum perdata internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum perdata yang masing-masing dari pelaku tersebut tunduk pada hukum perdata yang berbeda, sehingga unsur asing menjadi penting di dalam hukum perdata internasional. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi warga negara Indonesia untuk merujuk pada pasal 57 sampai 62 undang-undang tersebut agar perkawinan ini dapat dilangsungkan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan hukum perkawinan campuran di Indonesia. Perkembangan merupakan suatu keniscayaan. Ia berjalan beriringan dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali aspek hukum perkawinan. Oleh karena itu,
rumusan hukum perkawinan juga harus mampu memberikan suatu nilai yang tidak terlepas dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Yang selanjutnya adalah problematika dan solusi perkawinan campuran. Yang pertama, masalah kesahan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah dengan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Jadi, kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, yaitu calon suami dan istri ini menganut agama yang sama, yang tidak akan menimbulkan masalah. Namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah antar hukum agama. Dan yang kedua adalah masalah pencatatan. Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan negara mengenai pencatatan perkawinan. Dan yang ketiga adalah masalah harta benda perkawinan. Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya pada pasal 36 ayat 2. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan karena diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan apabila istri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing, maka dapat menganut ketentuan pasal 2 dan pasal 6 ayat 1 GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam hukum nasional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah masalah perceraian. Di dalam suatu perkawinan, diharapkan tidak ada terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990. Yang kelima adalah mengenai status anak. Mengenai anak ini cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan di lain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang kedudukan anak hasil perkawinan antar warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah apabila si istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka jika mempunyai anak, pihak istri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. Kenapa demikian? Karena Indonesia menganut asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang bersangkutan. Namun apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak, maksudnya ini bapaknya asing, dari orang asing, maka dalam proses pelaporan ke kedutaan dan kantor imigrasi bukan perkara yang memudah dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan ke kedutaan. Dan yang terakhir adalah masalah warisan. Di Indonesia sendiri, perkawinan campuran masalah warisan juga belum ada pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan.
Masalah warisan ini karena di Indonesia belum mempunyai perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam, dan KUH Perdata. Oleh karena itu, warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran memang diserahkan kepada suami dan istri yang bersangkutan.